وقل رب زدني علما. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu, majelis yang kita harapkan akan menjadi penyebab bagi kita untuk menjadi orang-orang yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baik untuknya, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faqih, orang yang paham, orang yang sangat mengerti pada hukum-hukum agama. Saudara sekalian, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, atau bahkan ini adalah nikmat yang paling besar, adalah keimanan dan akidah yang benar. Akidah yang benar adalah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang lain, karena ini adalah penentu kebahagiaan, keselamatan seseorang di dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan zulm. Zulm itu penganiayaan, maksudnya adalah syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang diberi keamanan di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia aman dari fitnah, di akhirat dia aman dari sisa neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bagi kita terutama, Allah menyelamatkan kita dari akidah yang keliru, menyelamatkan kita dari kelompok yang keliru. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena penyimpangan akidah, kerancuan dalam akidah, itu akibatnya akan sangat fatal. Karena akidah itu tempatnya di dalam hati, sedangkan hati adalah penggerak seluruh badan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasad kulluh." Ketahuilah bahwa di dalam badan setiap orang terdapat mudghah, segumpal daging. Ketika dia baik, maka semua badannya baik. Matanya baik, lisannya baik, tangannya baik, ucapannya baik, perilakunya baik.
Wa idza fasadat fasada al-jasad kullu. Dan ketika segumpal daging itu rusak, maka semua jasadnya rusak. Ucapannya rusak, perbuatannya rusak, akhlaknya rusak, semuanya rusak. Ala bahiyal qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Nah, mereka ketika hati dipenuhi oleh akidah yang salah, akidah yang tidak benar, kita sudah merasakan bagaimana sebelumnya. Bagaimana kita selalu memandang remeh muslim lain kelompok kita. Bagaimana kita memperlakukan muslim di luar kelompok kita. Walaupun di depannya kita lakukan dia dengan baik, tapi di belakang kita masih ingat kan seperti apa yang kita lakukan. Itu semua akibat apa? Akibat yang salah, akibat yang rusak. Maka saudara sekalian, ini adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Nah, tapi juga kita jangan sampai terus berpuas diri. Ibaratnya, ketika kita sudah bisa lepas dari mulut buaya, jangan terus merasa aman. Ketika kita lepas dari mulut buaya masih ada macan, masih ada ular, jangan sampai lepas dari mulutnya buaya kemudian masuk ke mulutnya macan, masuk ke mulutnya ular, jangan sampai. Maka saudara sekalian, ini adalah PR buat kita. Jangan tanya, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa hijrah, alhamdulillah saya sekarang sudah bisa lepas dari kelompok itu. Jangan berhenti sampai situ, karena ternyata banyak juga tahu yang sudah bisa lepas dari kelompok itu, tapi kemudian masuk ke kelompok yang juga tidak kalah kenikmatannya. Jadi di sini kita pentingnya bagi kita untuk apa? Mawas diri, berhati-hati. Nah, saudara sekalian, berkaitan dengan materi yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana cara kita menuntut ilmu. Sebelumnya kita akan sedikit berbicara tentang pentingnya ilmu atau kedudukan ilmu di dalam iman. Saudara sekalian, iman itu madarnya, apa madar itu? Porosnya adalah pada tasdiqul khabar dan imtithalul amr atau ta'atul amr. Ini adalah porosnya iman, madarnya iman. Iman itu terdiri dari apa? Tasdiqul khabar, percaya pada khabar, percaya pada semua yang dikhabarkan oleh Allah, baik itu berupa cerita-cerita, atau itu berupa nasihat-nasihat, atau itu berupa perintah, berupa larangan. Itu namanya apa? Tasdiqul khabar. Allah mengkhabarkan kita tentang zatnya, Allah mengkhabarkan kita tentang sifat-sifatnya, Allah mengkhabarkan kita tentang hari akhir, Allah mengkhabarkan kita tentang surga, tentang neraka. Kita percaya itu namanya apa? Iman. Itu namanya iman. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah ta'atul amr, taat pada perintah. Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk salat, kita kerjakan salat. Allah perintahkan kita untuk zakat, kita kerjakan zakat. Allah perintahkan kita untuk puasa, kita kerjakan puasa.
Allah perintahkan kita untuk haji, kita kerjakan haji. Itulah apa? Iman. Maka ulama mendefinisikan iman dengan definisi apa? Iman itu adalah iqrarul qalb, yang pertama, pengakuan hati, wa qaulul lisan, ucapan lisan, wa amalun bil jawarih, dan amalan, pekerjaan dengan anggota badan. Itulah iman. Jadi iman pusatnya pada apa? Pembenaran, kepercayaan kepada semua kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah dan menurut pada perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah. Nah, kemudian di sisi lain ada hal yang akan menghalangi kita dari membenarkan khabar dengan sebenar-benarnya, dari membenarkan khabar secara benar. Juga ada yang akan menghalangi kita dari mentaati peraturan, mentaati perintah dengan taat yang benar. Apa itu? Dia adalah syubhat dan syahwat. Dia adalah syubhat dan syahwat. Nah, syubhat itu apa? Syubhat itu adalah kerancuan dalam memahami masalah, kerancuan dalam memahami dalil. Itu namanya syubhat. Sehingga yang benar tampak keliru, atau sebaliknya yang keliru tampak benar. Nah, ini yang akan menghalangi kita dari tasdiqul khabar. Nah, mempercayai khabar dari Allah dengan sebenar-benarnya mempercayainya. Kita akhirnya mengira, meyakini bahwa Allah mengkhabarkan demikian, padahal tidak. Misal, kesalahan kita yang terbanyak dulu misalnya, kita mengira bahwa orang-orang Islam yang tidak sama dengan kita misalnya itu adalah kafir misalnya. Itu akibat apa? Akibat syubhat tadi, kerancuan dalam memahami masalah atau kerancuan dalam memahami dalil. Nah, kita seakan-akan meyakini bahwa Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa orang-orang Islam yang tidak seperti kita itu punya kafir. Makanya seperti biasa teman-teman kita yang masih terperangkap dalam pemahaman seperti ini, ketika mereka dikatakan atau diingatkan tentang masalah kafiri, jangan bermudah-mudahan mengkafirkan orang Islam di luar kelompoknya. Apa jawabannya? Saya nggak mengkafirkan kok. Yang mengkafirkan adalah dalil. Ya. Saya tidak mengkafirkan, saya hanya membaca dalil. Nah, dia baca dalil tapi ditempatkan di tempat yang salah. Dia membaca dalil tapi diartikan dengan pengertian yang salah, dipahami dengan pemahaman yang salah. Nah, jadi maksud dia percaya pada khabar, tapi dia keliru. Itu bukan khabar dari Allah. Itu adalah kerancuan dia dalam memahami khabar dari Allah. Ini namanya apa? Syubhat. Syubhat ini sangat berbahaya. Syubhat ini akan menjerumuskan orang pada bid'ah, akan menjerumuskan orang pada syirik, pada kekufuran. Ini adalah syubhat. Orang-orang musyrik, mereka terjerumus sampai menyembah orang-orang salih,
menyembah bebatuan, menyembah kuburan dan seterusnya. Penyebabnya adalah syubhat. Penyebabnya adalah syubhat. Apa syubhat mereka? Kita ini orang-orang yang berlumuran dosa. Doa kita nggak akan mustajab. Sementara dia adalah orang saleh. Atau kalau itu batu, sementara dia ini adalah benda yang tidak punya dosa, benda yang suci. Maka supaya doa kita mustajab, nah, kita minta kepada dia, kita untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Kita jadikan dia sebagai penghubung perantara antara kita dengan Allah. Syubhat apa itu? Nah, itu namanya syubhat. Nah, akhirnya dia mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ketika mereka dicela, kenapa menyembah selain Allah? Nah, dia tidak punya manfaat, dia tidak punya mudarat, dia tidak apa. Kami tidak menyembah mereka karena meyakini mereka punya manfaat, punya mudarat, bukan. Kami menyembah mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Itu syubhat. Bahayanya seperti itu. Nah, kita bisa terjerumus pada bid'ah, pada kekufuran, pada syirik karena apa? Karena syubhat. Nah, dan payahnya, bahayanya, orang-orang yang terkena syubhat ini akan sangat sulit untuk diajak bertobat. Kenapa? Karena dia merasa yang dilakukannya benar. Berbeda orang yang terjerumus pada kemaksiatan, ya ahli zina, ahli mencuri, kemaksiatan yang lain. Mereka umumnya sadar, tahu kalau yang dia kerjakan adalah salah, yang dia kerjakan adalah haram. Tapi mereka yang terperangkap oleh syubhat-syubhat ini meyakini apa yang dilakukannya benar. Kalau kita ajak dia untuk taubat, dia bingung, taubat dari apa? Kalau kita bilang kepada dia, ayo hijrah kemana? Hah? Mau hijrah kemana? Kita ini sudah dapat hidayah, kita ini sudah tepi jalan ke surga. Dia ajak hijrah kemana? Hijrah ke neraka. Bingung kan? Nah, orang yang sudah terperangkap syubhat akan seperti itu. Masalah yang kedua adalah masalah yang akan menghalangi kita dari sempurnanya ketaatan. Apa itu? Syahwat. Nah, keinginan-keinginan, kemauan-kemauan, ambisi-ambisi yang menyimpang, yang akan menjadi penghalang dari sempurnanya ketaatan. Seseorang tahu ini haram, tapi karena syahwatnya dia tetap kerjakan. Dia sadar itu salah, dia sadar itu tidak benar, tapi dia tetap kerjakan. Dia tahu ini perintah, dia tahu ini wajib, tapi dia mengikuti syahwatnya, dia tinggalkan kewajiban itu. Ini adalah dua penyakit yang akan merusak iman seseorang, yaitu syubhat dan syahwat. Nah, kedua penyakit ini terkadang menimpa seseorang salah satunya. Seseorang tertimpa salah satunya, syubhatnya saja. Terkadang dia tertimpa syahwatnya, tertimpa penyakit syahwat. Ketika dia tertimpa salah satunya, ini mengingatkannya, mendakwahinya, biasanya relatif lebih mudah. Misal orang-orang yang penyakitnya hanya penyakit syubhat, hanya kerancuan dia dalam memahami masalah,
Maka penyakit ini nanti akan sembuh ketika apa? Dia diajak dialog, dia dijelaskan, kemudian dia sudah paham, sudah mengerti, maka akan dia tinggalkan. Atau kalau dia di situ terserang penyakit syahwat saja, kita bisa nasihati dia, kita kasih apa? Motivasi untuk tobat, kita takut-takuti dia dengan ancaman-ancaman dari dosa yang dikerjakannya. Nah, dia kemungkinan akan sembuh. Yang lebih sulit apabila dia kena komplikasi. Dia kena komplikasi. Nah, antara syahwat dan syubhat ini akan sangat repot. Nah, kita takut-takuti dia merasa benar. Nah, kita jelaskan dia merasa terganggu kepentingannya. Nah, kita jelaskan kerancuannya, dia menolak. Kenapa? Nah, ini walaupun benar, kalau saya ikuti akan mengganggu kepentingan saya. Kita takut-takuti dia merasa nggak salah, dia merasa benar. Nah, ini akan lebih sulit lagi. Nah, maka saudara sekalian, disinilah pentingnya ilmu. Nah, ilmu itu adalah obat dari dua penyakit tadi, baik penyakit syubhat maupun penyakit syahwat. Nah, maka seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam manzumahnya Qawaidul Fiqh, dia mengatakan ila anna afdalal minan ilmun yuzilu anka syakka wad darar. Ketahuilah bahwa minnah, anugerah yang paling utama adalah ilmu yang akan menghilangkan darimu asyakka, keraguan. Penyebab keraguan itu apa? Syubhat. Penyebab keraguan itu adalah syubhat. Wadar dan kotoran dosa, kotoran maksiat. Penyebabnya apa itu? Syahwat. Nah, obatnya adalah ilmu. Nah, salah satu obat utamanya adalah ilmu. Nah, maka saudara sekalian, supaya kita betul-betul bisa lepas dari syubhat-syubhat yang menjerat kita, ini kita harus belajar haji. Nah, jangan dikira ketika kita sudah bisa hijrahnya, lepas dari kelompok yang kita masuk, misalnya, ini kita sudah terbebas dari semua syubhat yang mengotori hati kita sebelumnya. Belum tentu. Nah, bisa jadi memang syubhat yang paling utama. Syubhat yang paling utama itu syubhat masalah apa nih? Masalah takfir, masalah imamah. Mungkin ini sudah lepas. Tapi kita tahu kan, kerancuan yang banyak yang sebelumnya memenuhi hati kita atau akal kita. Kerancuan yang banyak yang sebelumnya didoktrinkan, dimasukkan secara pasar kemana? Ke dalam otak kita. Nah, ketika itu salah satunya lepas, ibarat sihir nih, karena doktrin itu seperti sihir. Nah, Rasulullah mengatakan inna minal bayani sihra. Bayan itu apa? Retorika, doktrin yang terus disampaikan itu termasuk dari apa? Bayan. Nah, sihra itu akan menjadi sihir. Orang itu kalau sudah kena doktrin kayak orang kena sihir. Nah, ibaratnya sihir itu biasanya pakai apa? Bukul. Pakai tali-tali, ikatan. Nah, mungkin tali yang paling utama, ikatan syubhat yang utama sudah lepas.
Tapi bukan berarti syubhat-syubhat yang lain sudah lepas juga, belum tentu. Terkadang pemikiran-pemikiran yang sebelumnya itu sudah ditanamkan bertahun-tahun sejak kecil misalnya, itu masih tersisa. Buktinya masih banyak dari teman-teman kita yang tanya, kalau kita sudah keluar gini, nanti perakutannya gimana, gitu ya? Dan apalagi, kalau gitu sekarang imam kita siapa? Gitu. Nah, masih apa tuh? Nah, sisa-sisa syubhat, sisa-sisa cara berpikir, yang sebelumnya diberikan di sana. Makanya kita bisa lepas dari sebagian besar syubhatnya, belum tentu kita sudah lepas dari semua syubhatnya. Maka disinilah kita harus terus belajar, terus cari ilmu, sampai akhirnya syubhat-syubhat itu betul-betul bisa bersih dari diri kita. Kemudian ketika kita sudah memahami pentingnya ilmu untuk mengobati penyakit syubhat ataupun syahwat ini, bagaimana caranya kita mencari ilmu? Apa yang harus kita lakukan? Saya mencari ilmu. Yang pertama adalah memurnikan niat, ikhlasun niat. Benarkan niatnya. Niat yang benar dalam cari ilmu itu seperti apa? Saya cari ilmu liwajhillah. Saya cari ilmu untuk ridha Allah. Saya cari ilmu untuk mendapatkan kefadalan yang dijadikan oleh Allah dari ilmu. Ini namanya apa? Niat lillah. Niat yang benar. Saya cari ilmu. Tujuan saya untuk menyempurnakan iman saya. Jangan sampai saya meyakini apa-apa yang seharusnya tidak saya yakini. Jangan sampai saya mengerjakan apa yang seharusnya tidak saya kerjakan. Jangan sampai ada yang seharusnya saya yakini justru tidak saya yakini. Ada yang seharusnya saya kerjakan justru tidak saya kerjakan. Supaya apa? Ilmunya sempurna. Kemudian saya cari ilmu. Tujuan saya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri saya. Karena bodoh itu penyakit. Bahkan penyakit yang sangat bahaya. Orang itu kalau sudah bodoh, nggak punya ilmu sama sekali, dia akan jadi mainannya setan. Dia akan jadi jarahannya setan. Orang kalau sudah bodoh, dia akan jadi seperti bola di tangannya setan. Dia akan seperti boneka di tangannya setan. Setan akan merusak dia dari sisi manapun. Akan dirusak dari syahwatnya, akan dirusak dari sisi syubhat dan seterusnya. Semua pintu bisa untuk merusak dia. Cari ini diniati untuk menghilangkan kebodohan dari diri. Kemudian cari ilmu diniati untuk apa? Untuk dakwah. Diniati untuk dakwah. Karena dakwah itu harus berdasarkan ilmu. Sebagaimana
firman Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah, inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah. Aku berdakwah ila Allah, pada Allah, ala basirah, atas dasar ilmu. Basirah itu adalah ilmu. Ala basirah, aku berdakwah atas dasar ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikut-pengikutku. Begitulah metode dakwahnya. Berdakwah atas dasar ilmu. Nah, kalau kita mau dakwah, kita butuh ilmu. Nah, dakwah nggak cukup hanya dengan semangat saja, nggak cukup. Nah, banyak orang dakwah yang modal semangat, mengingkari sesuatu padahal itu bukan kemungkaran, mensunnahkan sesuatu padahal itu bukan sunnah. Nah, mengajak memerangi bid'ah dengan bid'ah dan seterusnya. Karena tanpa dasar ilmu. Nah, banyak orang-orang yang dakwah, niatnya dakwah, tapi justru jadi penghalang dakwah. Kenapa? Karena dia berdakwah bukan dengan ilmu. Dia berdakwah hanya dengan olok-olok. Nah, dia berdakwah hanya dengan caci maki dan seterusnya, sehingga menyulitkannya yang berdakwah. Nah, inilah contoh niat-niat yang benar dalam mencari ilmu. Ilmu ketika kita cari dengan niat yang benar, maka itu akan menjadi salah satu ibadah yang paling besar pahalanya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang membandingi kefadalannya. Tapi liman sahhat niyatuhu, untuk orang yang benar niatnya. Tapi kalau niatnya tidak benar, ilmu akan berubah dari ibadah yang paling besar pahalanya menjadi kemungkaran yang paling besar, menjadi kemaksiatan yang paling besar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man talaba al-ilm," barang siapa yang mencari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, dari ilmu yang seharusnya untuk mencari wajahnya Allah. Dia mencari ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu agama. Yang ilmu ini seharusnya untuk apa? Adalah ilmu yang seharusnya untuk mencari wajahnya Allah. La yatlubuhu illa li'aradin minad dunya. Akan tetapi dia tidak mencarinya kecuali untuk mencari kekayaan dunia. Dan yarih raihatul jannah, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Dari ibadah yang paling besar, yang paling baik, yang paling afdal karena salah niatnya, menjadi kemaksiatan, kemungkaran yang paling besar. Nah, yang pertama kali harus kita perhatikan ketika kita akan mencari ilmu adalah apa? Adalah niat. Kemudian doa, minta pertolongan kepada Allah supaya diberi ilmu yang manfaat. Minta kepada Allah supaya diberi ilmu yang bermanfaat. Kenapa saudara sekalian? Karena keberhasilan seseorang dalam mencari ilmu itu bukan semata-mata karena kesungguhan dia, bukan semata-mata karena kecerdasan dia, bukan semata-mata karena langkah-langkah yang dia tempuh, bukan. Keberhasilan seseorang dalam mencari ilmu penyebabnya adalah apa? Allah, pertolongan Allah. Nah, bahkan ada bait yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, illam yakun lillahi, nah illam yakun idza lam yakun lil fata ila Allah aun
fa awwalu ma yajri alaihi ijtihadu. Ketika tidak ada pertolongan dari Allah untuk seorang pemuda, kenapa kita sebut pemuda di sini? Nah, karena yang biasanya tekun mencari ilmu adalah anak-anak muda atau orang-orang tua yang masih berjiwa muda. Nah, idza lam yakun minallahi al-fata al-aun, idza lam yakun aunun minallahi lil-fata. Ketika tidak ada pertolongan dari Allah untuk seorang pemuda, fa awwalu ma yajri alaihi ijtihadu. Maka yang pertama kali akan merusak dia adalah kesungguhan dia. Berapa banyak pemuda semangat mencari ilmu, tapi justru apa yang dia dapatkan? Syubhat-syubhat yang menjerumuskan dia pada kesesatan. Nah, banyak ribuan pemuda pergi kuliah ke luar negeri, tapi Allah tidak menolong dia. Nah, dia semangat untuk belajar, pergi kuliah ke luar negeri, masuk ke tempat yang salah, pulang bukan menjadi ulama sunnah, pulang jadi ulama syiah. Banyak kan? Banyak. Termasuk pengalaman kita dulu kan. Nah, kenapa kita sampai masuk ke sana itu karena apa? Karena ingin cari ilmu kan? Semangatnya cari ilmu. Tapi, karena Allah belum menolong, yang kita dapatkan bukan ilmu. Yang kita dapatkan adalah doktrin-doktrin yang menyesatkan. Alhamdulillah. Sekarang Allah telah menunjukkan kepada kita. Maka doa itu adalah senjata kita. Minta ilmu yang manfaat. Kemudian setelah niat yang benar, doa. Orang yang mencari ilmu, dia membutuhkan al-himmah al-aliyah. Himmah aliyah. Himmah itu berasal kata hamma yahummu. Apa itu? Sesuatu yang selalu menjadikan sedih dan senangnya pikiran. Itu namanya apa? Apa maksudnya? Tujuan utama, tujuan hidup. Tujuan seseorang dalam sesuatu. Itu namanya apa? Himmah. Milikilah himmah yang tinggi. Kita mencari ilmu. Dan mencari ilmu, himmah kita, obsesi kita harus yang tinggi. Termasuk dalam masalah ilmunya. Bagaimana? Dalam mencari ilmu, jangan merasa puas dengan apa? Derajat yang minimal. Jangan. Dalam mencari ilmu, jangan puas hanya dengan target minimal. Jangan. Walaupun mungkin sudah tua, apalagi masih muda. Jangan puas dengan target yang minimal. Canangkan target yang setinggi-tingginya untuk dirinya. Dulu kita sering melafazkan syair, gimana? Kun rajulan, jadilah engkau seorang laki-laki, kidamuhu tahta jibal, telapak kakinya di bawah gunung. Himmatuhu fawqa thuraya waz-zuhal, akan tetapi himmahnya di atas bintang thuraya dan zuhal. Orang harus punya himmah yang tinggi, tujuan yang besar.
tujuan yang mulia, tujuan yang tinggi. Buat apa saya cari ilmu? Sampai seberapa saya akan cari ilmu?